Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Haleluya, berkat Tuhan buat saya luar biasa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan kita pada malam hari ini, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Percayakan Tuhan sanggup mengadakan sesuatu yang lebih baik yang kita harapkan untuk hidup kita. Haleluya. Kita angkat pujian, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia.
telah memberikan yang Tuhan beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Lagi katakan biar ku tetap cinta. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, di mana Engkau selalu menyertai kehidupan kami, Tuhan. Engkau selalu melawat, menilik keadaan kami anak-anak-Mu, Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur kami boleh dalam keadaan baik-baik saja sampai saat ini, Tuhan. Oleh sebab itu kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Mari Tuhan, kami undang Engkau ada di tengah-tengah pujian kami pada saat malam hari ini. Engkau berada di tengah-tengah kami, Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mari Tuhan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Mari Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan. Buat sesuatu yang berbeda, Tuhan, sehingga kami boleh merasakan bahwa kami juga, Tuhan, hidup boleh berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Berkati ibadah kami, Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Setiap hamba-Mu yang bekerja, yang melayani kami, Tuhan, Engkau memberkati, Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Kami percaya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Bersama-sama kami buka ibadah kami ini. Kami berdoa, kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua boleh mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Semua sehat, semua dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Kita memuji dan muliakan Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Soal sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati
Tuhan senang akan pujian kita pada malam hari ini. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan mau memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Terus berharap kepada Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, dan kita dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita cari Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Yesus. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Sungguh hati kami terangkat di hadapan Engkau malam hari ini. Benar-benar kami menyadari bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup ini. Kemana kami pergi mencari Tuhan Yesus pertolongan? Kemana kami mendapatkan jawaban atas setiap persoalan hidup kami? Selain kami datang kepada Engkau, Engkau adalah jawaban. Yesus jawaban dalam hidup kami. Yesus
harapan yang sejati kami temukan di dalam Yesus. Kami tahu Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Engkau dapat mengatasi setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Masalah dalam kehidupan kami secara pribadi, masalah dalam rumah tangga, masalah perekonomian, masalah kesehatan, masalah apapun juga Engkau sanggup, Engkau mampu, sebab kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap dapat diandalkan Tuhan. Oleh sebab itu kami mau lari kepada Engkau, kami mau cari Engkau, kami mau dekat kepada Engkau, supaya kekuatan Allah mengalir dalam hidup kami. Kami tetap kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah ini. Kami percaya pujian penyembahan kami naik di hadapan Engkau, menyenangkan hati Engkau, memberi kekuatan yang baru buat setiap kami. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat bertemu kembali kekasih Tuhan, umat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Allah pada saat ini yaitu Allah berdaulat atas krisis. Krisis adalah satu keadaan yang berbahaya menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Krisis artinya keadaan yang berbahaya, satu keadaan yang sangat genting, kemelut, dan keadaan yang suram. Apakah hari-hari ini definisi dari krisis ini sedang menjadi bahagian hidup saudara? Kalau saudara sedang mengalami keadaan yang sangat berbahaya, kalau saudara merasa bahwa hari-hari ini begitu genting situasi hidup saudara, kalau saudara merasa bahwa ada kemelut dalam hidup saudara, kalau saudara merasa hidup saya begitu suram, maka ingat, Yesus berdaulat atas krisis hidup kita. Amin. Saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-17, dimulai ayat yang ke-8. Demikian firman Allah. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara kekasih umat ketebusan Allah di dalam Yesus, pelajaran yang kita baca Alkitab, ayat-ayat yang baru kita baca, Amalek sedang menyerang Israel. Saudara-saudara, kalau kita melihat latar belakang daripada Amalek, maka Amalek ini adalah penghuni lembah, tempat-tempat yang tersembunyi di padang gurun. Dan Amalek ini adalah keturunan dari Esau, cucu dari Esau. Dan keturunan dari Esau ini adalah orang-orang yang membenci Yakub dan Israel. Saudara-saudara,
Ketika kita membaca ayat ini, maka kita melihat bahwa ada beberapa pelajaran penting yang saya berharap memberi kepada kita kekuatan, semangat pada saat ini. Yang pertama yaitu, krisis biasanya terjadi secara tiba-tiba. Krisis biasanya terjadi secara tiba-tiba. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-8, dikatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Saudara-saudara, krisis terjadi secara tiba-tiba. Ayat 8, lalu datanglah. Secara tiba-tiba umat Allah diserang oleh bangsa Amalek. Saudara-saudara, ketika sesuatu terjadi yang menggoncang hidup kita, pengalaman-pengalaman yang begitu genting terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang suram, keadaan yang berbahaya, semua itu terjadi di luar prediksi kita, di luar dugaan kita, di luar persiapan kita. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan dan membuat hari hidup kita begitu tergoncang. Saudara-saudara, orang Israel, mereka baru keluar dari Mesir beberapa waktu yang lalu. Dan mereka sedang berjalan menuju tempat yang Allah sudah sediakan bagi mereka, yaitu Kanaan. Tetapi firman Allah berkata, di luar dugaan daripada umat Allah, tiba-tiba, secara tiba-tiba, lalu datanglah Amalek menyerang mereka. Saudaraku, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata, iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara, setiap hari dalam perjalanan hidup kita, waktu-waktu hidup yang kita lewati, firman Allah berkata, iblis berjalan keliling untuk menabur ketakutan, untuk menyerang saudara dan saya, untuk menimbulkan krisis di dalam hidup kita. Terjadi secara tiba-tiba. Saudara-saudara, di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, perhatikan ayat ini. Yakobus 4 berkata, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Krisis bisa muncul, bisa terjadi sewaktu-waktu. Sebagaimana bangsa Amalek tiba-tiba menyerang orang Israel, menyerang umat Allah dalam perjalanan mereka menuju Kanaan, tempat yang sudah Allah sediakan bagi mereka. Mereka tidak pernah menduga, mereka tidak pernah menyangka, bahkan mereka tidak melakukan persiapan apapun juga. Saudara, jangan terkejut ketika tiba-tiba penyakit menyerang kita. Saudara, jangan terkejut ketika tiba-tiba musibah, kegagalan, bencana menyerang kita. Siapakah yang tahu bahwa di 2020 ini, ketika saudara merayakan tahun baru 2024 bulan yang kemarin, siapa yang pernah menduga bahwa hari-hari, bulan-bulan di tahun 2020 akan terjadi serangan wabah virus corona yang sedang kita lewati, kita jalani. Tidak seorang pun akan berpikir menduga bahwa itu akan terjadi. Krisis terjadi secara tiba-tiba. Inilah hidup manusia, begitu rentan. Segala sesuatu bisa berubah dengan tiba-tiba, di luar pengharapan kita, di luar dugaan kita. Saudaraku, di dalam Pengkhotbah 9 ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang,
kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara-saudara, firman Allah berkata bahwa semua bisa terjadi secara tiba-tiba dalam hidup seorang anak manusia. Apa yang kita banggakan? Apa yang dapat kita sombongkan di dalam hidup kita? Manusia begitu rapuh. Sesuatu yang membahayakan bisa terjadi sewaktu-waktu. Sebagaimana Amalek menyerang orang Israel dengan tiba-tiba, maka krisis terjadi secara tiba-tiba tanpa diduga. Saya mengingat bagaimana kisah kapal Titanic. Musibah terjadi saat pesta berlangsung pada malam itu. Dalam hitungan beberapa jam, kapal besar dan mewah itu harus menyerah pada bencana yang terjadi dengan tiba-tiba. 1.514 orang harus meninggal dalam musibah yang tiba-tiba itu. Pada tanggal 15 April tahun 1912. Pada bulan yang sama, bulan April, sebagaimana kita ada pada bulan ini. Tetapi 118 tahun yang lalu. Hanya dalam waktu 2 jam 40 menit. Ketika kapal itu menabrak gunung es, terbelah dan kemudian tenggelam di dasar laut. Saudara-saudara, siapa yang menduga itu akan terjadi? Kemudian saat topan bola terjadi dengan kecepatan 185 km per jam pada tanggal 12 November tahun 1970. Banyak orang tidak menduga bahwa itu akan terjadi. Hingga akhirnya merenggut nyawa sebanyak 500.000 orang di Bangladesh. Siapa pernah menduga hal itu akan terjadi? Dan banyak kisah krisis yang menyedihkan terjadi secara tiba-tiba. Saudara-saudara, manusia begitu rapuh. Manusia begitu kecil di tengah alam semesta ini. Di tengah-tengah segala ancaman yang dapat berubah-ubah. Sewaktu-waktu semesta ini dapat berubah. Perjalanan hidup anak manusia dapat berubah. Saudara-saudara, krisis dapat terjadi dengan tiba-tiba tanpa kita duga. Benar-benar kita sangat membutuhkan Yesus untuk menyertai perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, iblis berusaha menghancurkan kita, tetapi Yesus adalah perlindungan kita. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara-saudara, itu sebabnya Yesus berkata di dalam Injil Markus 14 ayat 38, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, bertahanlah untuk bisa berdoa. Saudaraku, bertahanlah untuk bisa berdoa, sebab di dalam doa ada perlindungan dan keamanan. Rahasia keamanan, rahasia kemenangan adalah ketika Musa naik ke atas sebuah gunung dan mengangkat tangan ke atas, ke arah Allah di sorga. Ketika Amalek menyerang Israel di Rafidim, maka dalam Keluaran 17 ayat yang ke-10, saudara boleh dengarkan saya baca. Ayat 11, dan terjadilah bila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi bila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Saudara-saudara, rahasia kemenangan orang Israel adalah ketika ada tangan yang dinaikkan ke surga. Musa menaikkan tangannya, maka Israel mengalami kemenangan. Tetapi saat Musa menurunkan tangannya, maka Israel mengalami kekalahan. Saudara ingat remote control? Seperti remote control yang bisa menggerakkan apa saja dengan remote pada tangan kita. Tahukah saudara, hidup seorang pendoa terkontrol atau terkendali oleh Tuhan. Amin. Doa mengatasi segala-galanya. Krisis memang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Tapi saudara pun dapat berdoa sewaktu-waktu. Dan doa saudara akan mendatangkan perlindungan Allah. Mendatangkan kemenangan atas saudara dan saya. Saudaraku, Yakobus 5 ayat 17 berkata, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Amin. Segala puji bagi nama Tuhan. Sekalipun krisis dapat terjadi sewaktu-waktu, tetapi ingat, doamu dan doaku dapat kita naikkan sewaktu-waktu. Dan itu akan mendatangkan kemenangan, perlindungan, pertolongan. Sebab Allah berdaulat atas krisis dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, kalau saudara membaca di dalam Keluaran tadi, maka kita akan melihat bahwa krisis akan menghancurkan orang-orang yang lemah. Krisis akan menghancurkan orang-orang yang lemah. Saudara, Israel diserang dengan tiba-tiba oleh orang Amalek. Di dalam Ulangan 25, mari kita membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-25, di dalam ayat yang ke-17. Saya bacakan bagi setiap kita. Berkata demikian, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Saudara perhatikan, firman Allah berkata bahwa orang Amalek menyerang orang Israel pada barisan belakang dan menghantam mereka. Kata-kata lelah dan lesu menunjukkan bahwa ada orang yang menjadi lemah. Saudaraku, ada orang yang menjadi lemah. Itu sebabnya mari jangan menjadi anak Tuhan yang lesu rohaninya. Jangan menjadi anak Tuhan yang terbelakang. Saudara-saudara, ketika saya membaca dan menonton sebuah video mengenai migrasi, ya, migrasi dari sekelompok binatang, yaitu bison, rusa, dan zebra di Afrika Selatan. Saudara-saudara, mereka menyeberangi sungai Amazon yang lebar, dalam, dan deras. Satu bison dengan bobot 300 kg, 10 bison berbobot 3 ton. Dan ada ribuan bison. Ini berton-ton kekuatan yang bergerak. Dalam jumlah besar, ketika mereka melewati sungai itu, dalam jumlah besar, berton-ton kekuatan bergerak, maka predator tidak dapat berbuat apa-apa, hanya berdiam diri. Tapi saat tinggal beberapa ekor di barisan paling belakang, barulah predator itu bergerak. Buaya yang begitu buas di sungai Amazon bergerak, dan sekejap mata sungai itu berubah menjadi tempat pembantaian yang berwarna merah darah. Saudara-saudara perhatikan, binatang yang lemah ada pada barisan yang terbelakang. Dan inilah pekerjaan dari iblis. Dia akan menyerang dan menghancurkan orang-orang Kristen yang posisi rohaninya ada di belakang. Saudara-saudara, krisis akan menghancurkan orang-orang yang lemah. Itu sebabnya mari, ayo bersemangatlah dalam urapan Roh Kudus. Mari kuatlah di dalam kekuatan Roh Kudus. Jangan menjadi anak Tuhan yang mau dilemahkan oleh situasi pada hari-hari ini. Saudara, di dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakanlah, hendaklah kamu kuat. Kuatlah di dalam kekuatan kuasa Allah, yaitu Roh Kudus. Saudara, kalau iblis mau menghancurkan saudara dan saya, mari kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Dia. Puji Tuhan. Roh Kudus akan memberi kekuatan bagi saudara dan saya.
Firman Allah akan memberi kekuatan bagi saudara dan saya. Segala puji bagi nama Tuhan. Allah berdaulat atas krisis. Jadilah orang yang kuat, maka kekuatan dari firman dan Roh Kudus akan membawa saudara dan saya berjalan melewati krisis menuju kepada kemenangan. Puji Tuhan. Saudara, yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari? Saudara, jangan lupa, krisis tidak dapat menggagalkan rencana Allah bagi umatnya. Amin. Krisis tidak dapat menggagalkan rencana Allah bagi umatnya. Saudara-saudara, Amalek harus dihancurkan. Sebab apa? Sebab Allah mempunyai rencana besar bagi umatnya pada saat itu. Ketika Musa naik ke atas bukit dan mengangkat tangan dan berdoa, maka Allah bekerja sehingga Amalek dihancurkan. Saudara-saudara, mengapa Amalek harus dihancurkan? Karena Allah punya rencana besar bagi umatnya. Apa rencana umat? Saudara, tahukah saudara bahwa dari Rafidim umat Allah sedang bergerak menuju satu tempat di mana mereka akan melihat Allah. Mereka akan berjumpa dengan Allah. Mereka akan mendengar suara Allah. Dan mereka akan mendengar dan menerima janji-janji Allah. Dari Rafidim, Musa dan orang Israel tiba di Gunung Sinai, yaitu tempat di mana mereka melihat Allah, mendengar suara Allah, dan menerima 10 hukum Taurat, yaitu hukum perjanjian antara Allah dengan umatnya, di mana ada janji berkat di sana. Saudaraku, hukum Taurat adalah intisari rencana Allah bagi umat Israel. Dan Amalek tidak dapat membatalkan atau mencuri berkat Allah bagi umatnya. Masih percayakah saudara bahwa Tuhan punya rencana bagi saudara? Amin. Rencana Allah, rencana keberkatan. Melewati krisis demi krisis, tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan, Allah menjanjikan kemenangan bagi saudara dan saya. Saudaraku, mari teruslah mengangkat tangan kepada Allah, berdoalah kepadanya. Teruslah bersemangat di dalam Tuhan. Dan ingat, Tuhan punya rencana besar bagi gerejanya di balik krisis yang sedang terjadi. Allah berdaulat atas krisis yang sedang terjadi hari-hari ini. Mari tundukkan kepala dengan saya, kita berdoa. Tenangkanlah diri saudara dalam janji-janji Allah, dalam kebenaran firman. Bapa Sorgawi, terima kasih buat janjimu, terima kasih buat firmanmu. Kami tahu ada kemenangan, ada kekuatan, ada pertolongan yang Allah siapkan bagi kami. Ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, akan ada kemenangan besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur bagimu. Engkau mengatasi segala krisis yang terjadi. Kami dapat menenangkan diri kami ketika kami datang berdoa, menyerukan namamu, memanggil namamu. Dan kami mau menjadi orang-orang yang kuat. Dan firman Allah memberi kekuatan kepada kami. Dan kami percaya rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh segala sesuatu. Di balik pergumulan kesulitan yang terjadi di muka bumi pada hari-hari ini, Engkau sedang membawa kami umatmu menuju rencana yang besar, rencana penyelamatan yang besar. Engkau membawa kami berjalan menuju kepada kemuliaan yang sudah Engkau siapkan. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara kami yang takut, maka hamba berdoa, roh ketakutan dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan rumah tangga dari umat ketebusanmu. Berkati kesehatan mereka, berkati pendidikan mereka. Sakit penyakit dilalukan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa, berkatilah kota, provinsi, bahkan negara kami Indonesia di dalam nama Yesus. Berkati para medis, perawat, tenaga medis yang sedang berjuang di garis depan. Pagari lindungi mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa, lalukan virus corona yang sedang mewabah di muka bumi di dalam nama Yesus. Tolong anugerah Allah menjadi bagian kami. Biarlah banyak orang boleh berseru kepada nama Yesus.
dan Engkau menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya, karena Engkau Allah yang mengatasi krisis. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh hamba Tuhan, berkati orang-orang kudus ketebusan umat ketebusan-Mu yang terus memandang percaya kepada Engkau, yang setia kepada Engkau. Ada keluputan yang Engkau sediakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Presiden Jokowi dan seluruh jajaran menteri kabinet yang ada. Hidup kami sehari-hari ada di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih, kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu berkat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.